Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih meneruskan kajian tentang pembahasan zikir yang tidak mengenal waktu. Sampai pada satu cerita, Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitabnya Al-Hikayah menceritakan an ba'di shalihin, yang terjadi pada sebagian kaum shalihin. Diceritakan bahwa annahu abadallah azza wa jalla 40 sanatan. Beliau salah seorang shalihin itu telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 40 tahun. Beribadah kepada Allah begitu rupa. Falamma kana ba'du layali, manakala tiba di antara malam-malam beliau ini ibadah kepada Allah, akhadathu dalatun 'ala Allah azza wa jalla. Tiba-tiba muncul satu angan-angan di dalam benaknya. Untuk apa? Untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ilahi, ya Allah Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku ma qad a'dattali, apa yang engkau siapkan, apa yang engkau sediakan untukku, minal huril ain, dari seorang bidadari. Niki saged dicoba nih. Lek pas bengi-bengi mantun ibadah napa njali ya Allah Gusti jenengan paringi kula niki semerep widodari niku ya napa modele. Ya. Ya doanya orang kan tidak ada yang tahu. Tapi ini dikatakan tadi apa? 40 tahun melakukan ibadah secara istiqomah. Minta kepada Allah supaya diperlihatkan yang namanya bidadari. Apa yang terjadi kemudian? Famastatammal kalama, manakala ucapannya dia sempurna, doanya dia selesai, insyaqqal mihrabu, tempat dia beribadah. Mihrab itu seperti ini, pengimaman nih. Di antara mihrabnya nih rengat, cara mriki rengat, retak dia punya mihrab tadi itu, fa kharajat minhu huriyatun, keluar dari dalamnya seorang bidadari. Hati-hati. Nih. Sampai saking cantiknya ini bidadari, dikatakan law kharajat ila dunya, andaikan keluar dia dari tempat mihrab tadi ke dunia, maksudnya ke halayak umum, la fatanatha, pasti akan menjadi fitnah untuk dia. Saking ayune, pasti akan menjadi fitnah masyarakat sekitar, gaduh heboh pasti. Fagalalah, ini orang yang doa, karena ini memang benar-benar orang soleh betul, sehingga melihat seperti itu ya kagum, tapi mboten pati ngefek. Tambah ditakoi, insiyatun anti, kamu ini manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Nih, siapa tahu jin, gimana? Fa'ansha'at taqulu, kemudian dia menjawab, sang bidadari tadi menjawab dengan bahasa yang sangat puitis. Dengan pakai syair dia mengatakan, syakauta ilal maula wa qad alima syakwa, engkau telah mengadu kepada Tuhanmu, padahal Tuhanmu maha mengetahui apa yang kau keluh kesahkan. Wa a'taka ma tarju, dan Allah telah memberimu apa yang kau harapkan. Wa qad kasyafal balwa, dan Allah sungguh telah membuka hijab yang menutupi dirimu. Wa arsalani unsan ilaika, dan Allah telah mengutus diriku sebagai penghibur dirimu. Wa innani unajika tulal laili, dan aku akan menemani dirimu sepanjang malam ini. Lau tasma'un najwa, andaikan engkau mau mendengarkan akan apa? Napa niku? Gile wong ambek bojone niki lho apa? Jagongan niki napa? Bahasa Indonesia jagongan apa? Bahasa
bercengkrama. Andaikan engkau mau mendengarkan cengkramaanku ini. Nih. Faqala, sang soleh tadi berkata, ya jariyah liman anti. Hei bidadari. Kan berarti ini benar bidadari, ini diutus oleh Allah sebagai penghibur untuk dia yang telah berdoa minta diperlihatkan bagaimana sih sosok bidadari itu. Diberikan diijabah oleh Allah. Kamu ini untuk siapa? Kamu ini untuk siapa? Sang bidadari mengatakan, analak, aku ini untuk dirimu. Nih. Faqala kam li mithlak Juwairiyah. Nih. Kalau begitu aku ingin bertanya kepadaku, berapa Allah sediakan seperti dirimu untuk aku ini? Berapa Allah sediakan sepertimu ini untukku? Allah sediakan berapa? Dijawab oleh sang bidadari ini, mi'atu Juwairiyah, 100 orang bidadari. Niki lho Pak. Nggih. Siji ae mumet ndelok nggih, saking ayune dikai 100 niki. Tidak berhenti di situ. Walikulli juwairiyatin mi'atu khadimah. Dan setiap satu bidadari itu dikumpuli atau dikitari oleh 100 pembantu. Satu bidadari itu nanti ada 100 pembantu. Walikulli khadimatin mi'atu wasifah. Ini yang ingin saya lihat. Dan setiap satu khodamah, satu pembantu tadi punya 100. Tadi saya artikan wasifah itu seperti wildan, anak-anak kecil yang melayani, membantu dia. 100 pembantu untuk satu bidadari. Lah 100 pembantu ini, satu pembantunya punya 100 anak-anak kecil yang melayani, yang membantu dia. Walikulli wasifatin mi'atu qahrumana. Dan setiap satu anak tadi punya qahruman. Dayang guys. Setiap pembantu tadi punya 100 dayang. Dan setiap dayang punya 100 qahrumana. Itu apa ya? Lek dayang itu enggak ada apa? Ya bisa dikatakan mungkin 100 keahlian begitu nggih. Napa? Nggih. Maksudnya iso masak, bisa serba guna, serba apa? Serba bisa. Multi talent ya, masya Allah nggih. Bahasa Ibu Jerman nih, multi talent. Fafariha, solihin ini tadi gembira, masya Allah, alhamdulillah. Nggih. Kemudian dia mengatakan, ya Juwairiyah, hei Juwairiyah, hei bidadari, pemanggilan ini ya. Hal u'tiya ahadun, apakah ada di antara orang yang diberi oleh Allah aksar minni, lebih banyak ketimbang aku? Apakah ada? Qalat, dijawab oleh sang bidadari, ya miskin. Hei, seakan sama ini apa? Pemberian untuk seorang pahlawan, orang yang berjasa. Karena setiap kali dia istighfar kepada Allah, astaghfirullah, fayaghfiru lahum, Allah langsung mengampuni mereka. Thumma yastaghfirunallah inda ghurubi syams fayaghfir lahum. Setiap kali mereka ini beristighfar kepada Allah, Allah senantiasa apa? Memberikan ampun kepada mereka. Karena mereka setiap saat, khususnya ketika inda ghurubi syams, kalau nginane lak sampun di sampai akan nggih istighfar ping 7 dosa mantun apa? Hah? Asar. Setiap mereka habis asar membaca 70 istighfar, niki yang diparingi Mas adalah pemberiannya seorang pahlawan. Karena setiap habis asar menjelang matahari terbenam, mereka beristighfar kepada Allah. Jadi sandi gak apa-apa sik gurung oleh jodoh, sik jomblo. Pokoke mari asar istighfar sing akeh. Cek nopo? Cek metu teko ngene pengimaman nih. Sapa ngerti metu yutiyuna karek mele jenengan. Masyaallah. Loh ini bener, ini cerita ini bener berdasarkan apa? Fakta ini bukan hoakin, bukan. Betul. Ya, dan terjadi itu sampai ila yaumil qiyamah. Umatnya Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti
mukjizatnya para anbiya'nya Bani Israel, ulama-ulama solihin itu. Dan berapa banyak itu cerita-cerita yang terjadi. Apalagi dalam kitab Raudatur Rayyahin, itu cerita karomahnya para ulama. Nanti di sini banyak disebutkan. Dulu banyak disebutkan ceritanya. Kalau ngelak langit, saya minta minum langsung terbuka itu langit brojok ya. Jadi awake dhewe ya sik kurung ya. Karena itu kita ngaji seperti ini tujuannya supaya termotivasi bahwa ada di antara orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW itu yang bisa diperlihatkan akan keajaiban atau fasilitas surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, kedua orang tua kita dan seluruh jamaah kita insyaallah amin ya rabbal alamin. Tanbihun. Nah, ada satu warning. I'lam, ketahuilah anna afdhalal dzikri, bahwasanya zikir yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah wa annahu la yusawi syai'un minal adhkar. Tidak satu zikir pun yang bisa menandingi keutamaannya kalimat la ilaha illallah aslan sama sekali. Kama akhbaru bi Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengkabarkannya. Walihada, karena itu kemudian ijtama'atil masyayikh asyawamikh, telah bersepakat para guru-guru yang memiliki ilmu mendalam, mudah-mudahan Allah mensucikan roh mereka, ala ikhtiyari hadhil kalimati syarifah, untuk memilih kalimat ini yang mulia. Fa'amilu biha, mereka mengamalkannya, fi suluk wa taslik, dalam setiap keadaan dan kesempatan. Milan di antaranya awake dhewe niki maos la ilaha illallah yang biasa kita sebut dengan tahlil. Tahlilan itu toko halala yuhallilu tahlilan, ya. Toko fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu ada pengungkapan bahasa membaca kalimat tahlil. Dan dilakukan itu oleh orang zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan mereka mengatakan yang bagi lil mubtadi, seyogyanya bagi seorang pemula, an yaktasir 'alaiha, untuk membatasi diri mereka ba'dal faraidi, setelah salat wajib, wasunan, salah melakukan sunnah warawatib, salat rawatib ba'diyah qabliyah minas salawat, untuk apa? Membaca kalimat la ilaha illallah. Fayashtagil sa'ir awqati biha, kalau perlu menyibukkan diri dalam setiap waktu-waktu mereka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ila ma la budda minhu, sampai sesuai dengan kebutuhan yang mereka bisa lakukan. Qala al-Imam An-Nawawi mengatakan musahihu anna dzikrul lisan, bahwasanya zikir lisan itu ma huduril qalbi, yang diiringi dengan hadir kekhusyuan hati, afdalu min dzikril qalbi wahdah, lebih utama ketimbang orang meneng tok batin. Kadang lah wonten tiyang dijak tahlilan meneng tok. Kok gak ngomong sih aku batin, ngono di jero hati. Bukan tidak boleh, cuma lebih utama dia ungkapkan dengan lisan dan diiringi dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya pun ikut mengartikan, menerjemahkan, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha suci, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha memberi rezeki, tidak ada Tuhan selain Allah yang memberikan kemudahan, ya, tidak. Terus hatinya seperti itu, lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya terus mengartikan dan memaknai akan ucapan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling indah, yang paling tinggi kedudukannya. Wa sahihul mukhtar annahu yustahabbu maddu dzakir. Nah ini jenengan sebagai ketua tahlil, pemimpin tahlil, dianjurkan orang membaca kalimat tahlil itu untuk memanjangkan kalimat la ilaha. Dipanjangkan itu. Caranya cari lagu yang sekiranya tidak menabrak kaidah dari bacaan tersebut. Lek koyo kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah niku nabrak. Kenapa? Karena la itu panjang. Kalau dalam ilmu tajwidnya disebut mad wajib apa majaiz. La
Matobi bertemu alif. Majais ya. Majais. Panjangnya itu paling panjang. 2,5 alif sampai 3 alif. Jadi 5 sampai 6 ketukan. Jadi lah 3 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo gak matuk. Lek ibarate kunci niku gigike gak pas. Mulane gak buka-buka. Nggih. Ya sampean lek maca la ilaha illallah, la ilaha gak buka-buka. Gak tembus-tembus dungane. Karena itu sampean lihat kalau tidak percaya nanti ya, kalau sampean kumpulan acara haul-haul di habaib-habaib itu. Coba bacaannya panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. La dipanjangkan, illallah juga dipanjangkan. Jadi ada intonasi bacaannya itu ada. Ini caranya orang berzikir. Jadi harus tahu supaya gigi kuncinya tadi tidak sampai rompal. Apalagi kalau ingin yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, lima fihi minat tadabbur, disuruh merenungi dengan hati. Tadabbur di dalam bacaan zikir tadi itu. Nah, paling enak mangke Jumat ngajeng jenengan isi lagune mbek lagune sing biasanya jenengan khusyuk niku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku insyaallah kuwape khusyuk niku. Soale eling la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku jarene sing lan lek ngujuk iku apa lagune mbok liyane. Lho memang orang itu kan disuruh untuk meresapi. Lek wis eling mati niku insyaallah lek kena lagu niku gak katene obah, gak katene omong-omongan, gak katene turu. Lho sama mati kan nggih mboten mah. Subhanallah nggih, wong biyen lek golek lagu sampai meresap sampai kepada hati-hati kita. Sinten sing gak kenal lagu iki? Wonten ta? Mboten wonten. Biyen kula lek mireng lagu niki pas cilikane, lek krungu lagu la mesti melayu sing tandik solongan. Lek mboten ngoten ambek mbae dikek injet. Aja metu-metu. Cekakno wong. Sawan. Sampai kayak ngono ten tiyang niku riyin untuk memberikan kesakralan makna la ilaha illallah. Wah saiki la ilaha illallah dikek dolinan mbek wong. Nggih. Tidak apa-apa sudah, tidak perlu banyak. Yang penting apa? Memiliki sentuhan batin itu. Dikengken apa? Tadabbur. Fal muradu min adzikri hudurul qalbi, karena inti daripada orang berzikir itu adalah khusyuknya hati. Fayambaghi an yakuna huwa maqsud adzakir fayahris ala tahsilihi. Maka seyogyanya tujuan utama supaya hatinya khusyuk ketika berzikir itu yang dikejar, bukan banyaknya, bukan. Wa idza dzakarallaha ta'ala, dan jika ada orang yang berzikir kepada Allah wa qalbuhu ghafilun anhu, sedangkan hatinya lalai kepada Allah, fahuwa ghairu dzakirin lah, maka dia tidak akan merasakan efek positifnya orang zikir tadi. Ya wis ngono-ngono iku wae, majelis wis ngono-ngono iku, ndak ada efek yang membuat dia akhirnya apa? Sing gak sembayang tadi sembayang, sing males tadi sregep. Gak ono efek itu, ndak ada. Sing mang kacau balau tadi adem tentrem, gak ono efek itu. Kenapa? Karena hatinya ndak connect kepada apa yang ia ucapkan. Bal nasin lahu biqalbihi wa mu'allikun bilisani. Dia menjadi bagian orang yang alpa kepada Tuhannya sekalipun lisannya itu berkait dengan zikir. Fayam bagi taubatuhu min dalik. Orang yang semacam ini wajib ditobati. Zikir ini kalau wajib dijalukna sepuro wa luzumul istighfar minhu. Milane nyuwun sewu. Awake dhewe kadang lek tahlil rono tahlil ini baik, itu bagus, tapi harus berusaha ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Lek sik pancet ngoten-ngoten mawon, mek oleh ini kepingin apa jenenge rawon utawa soto ngoten tok nggih. Ya mulai cilik sampai tua ya iku tok.
sing diuper. Ndak ada kemudian efek kepada apa? Kepada hatinya itu ndak ada. Sehingga kemudian setiap kali malam Jumat datang kangen deh. Duh, kok gak malam Jumat apa aku kepindang tahlil. Kenapa? Ada satu suasana yang apa? Sakral, ada suatu suasana yang dirindukan sama dia. Orang malam Jumat gak nyang. Oh tidak nyang sungkan tunggu dewi. Malah kono sungkan. Ndak ada perasaan nikmat itu. Gimana? Ngomane mari krungu kabar itu kayak ketan. Waduh ketan es. Moso. Loh, jadi nggih nyuwun sewu. Bahkan sebagian orang mengatakan, kemarin sudah saya sampaikan itu ya. Ada seorang di majelis ngomong, "Yo iki sakjane sing ngomong, intine yo iki." Napa? Ya yukulan niku wau, ciak niku wau lho. Dia ngomong sendiri kepada saya, wis gak usah macem-macem acara isi, intine yo iki lho. Dia sambil megang mangkok itu. Subhanallah. Ini kalau untuk orang awam, sekilas modelnya gak apa-apa omongan model kayak ngeten. Tapi kalau kita merujuk pada ucapannya para alim, para ulama, ini bersiko. Nggih, coba kita lihat ini ulama yang jauh lebih tinggi nggih. Wa qala ba'dhum, para ulama mengatakan, man qala Allah, siapa orang yang mengucapkan Allah, mengucapkan Allah, wa qalbu ghafilun 'anillah, sedangkan hatinya alpa dari Allah. Lisannya tok mengatakan Allah, 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 tapi atine eling nang soto mang, atine eling nang rawon mang. Apa katanya? Fa khasmuhu fid daraini Allah. Maka ketahuilah orang yang semacam ini musuh bebuyutan, musuh besarnya dia di dunia dan akhirat Allah. Dia sebut Allah tapi dia tidak dimasukkan ke dalam hati. Coba. Ya napa niku kira wedi ya. Wedi awake dhewe lek monggo ulama sing cedhek nang Gusti Allah koyo ngoten. Ndak berani mereka melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-kutub al-muhaqqiq al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari atau At-Tusturi. Ya, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi mengatakan ma'arifu ma'syiatan. Aku tidak melihat kemaksiatan akbaha yang jauh lebih buruk min nisyani hadzal Rabbi ta'ala ketimbang orang yang melupakan Allah sebagai Tuhannya. Hati ini gak tahu zikir nang pangeran, hati ini lali wis nang Gusti Allah. Wis uripe mek gawe tangi turu sampai turu maneh oleh nyambut gawe tok. Utawa oleh sing nom seneng-seneng tok, ndak eling nang pangeran. Itu katanya Imam Sahal bin Abdullah Tusturi, dosa sing paling gede, maksiat yang paling besar. Adanallahu minal ghaflah. Mugi-mugi kita niki diparingi pitulung kali Gusti Allah, didoakan saking kesupen ing dalam zikir, ing dalam salat, dan mugi-mugi kita diparingi rezeki kalian Gusti Allah ikhlas, diparingi khusyuk ya. Insyaallah mugi-mugi amin ya rabbal alamin. Dengan kita membahas semacam ini Pak Bu nggih, pun ngantos awake dhewe pesimis. Napa pesimis? Putus asa. Ndak. Ini kita menerepi bahwa ternyata selama ini yang mungkin umum kita lakukan ini masih belum tepat, masih belum sempurna. Maka perlu kita apa? Tingkatkan. Tadi mboten ngono lho, lek ngono gak usah dikir-kiran, wis gak usah talil-talilan. Lek mek ujunge oleh dosa gede gak usah wis. Mboten ngoten, keliru lek ngoten mundhut pelajaran nih. Kita harus jadikan ini, kita camkan, oh itu orang-orang yang ahlillah itu. Kalau gitu kita coba berusaha tingkatkan. Mulai ben lagune diganti ae. Sing sekirane wong iling mati kabeh apa carane? Nggih. Nggih cobi, mangke cobi nggih. Sinten sing mantun niku? Lah kula saling ngeten, Pak. Kala winginane mantun Riyadin ku kula diundang ten gene pagelaran niku, tahlil nggih, sedereki rakyat niku. Niku lagune niki ancene sak jamaah niku mulai teko ngarep sing Jawi sampai ten lebet gak ono sing ngomong babat blas. Kula nggih kaget Pak kena lagu niki. Kok gak ono liyane ya ngoten ya. Tapi kula tingali niku. Gak ono sing ngomong padahal sak derenge niku masyaallah ruwame nggih. Ruwame mari kena afdhalu dzikri kana manahu la ilaha illallah. Tak ping 3 nggih.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Niku sawet meneng kabeh, Pak. Sampai terakhir kalau tinggal dingklu kabeh. Mbon dingklu maca, mbon dingklu turu kalau mboten semerep. Sing penting niku majelis niku iso sepi ngoten. Kabeh padha ngucapno niku. La ilaha illallah. Nggih, nomalisat di sini Pak Lutfi niku lek maos kan suarane rada melengking ngoten. Niku gawe suara lagu ngeten wah stop niku. Insyaallah kan sing gak melok tahlil sing di omah-omah niku melok wedi pisan niku. Insyaallah TV-ne pateni kabeh pateni. Sapa mati ngoten gak?